Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Eka Suci, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NIM saya 1801025106. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester saya, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan membahas sarana dan prasarana pendidikan yang terdiri dari pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua ada tujuan prasarana dan sarana pendidikan. Yang ketiga ada proses-proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat ada prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada pengertian sarana dan prasarana. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dan sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, perabot sedang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Yang kedua ada tujuan prasarana dan sarana pendidikan. Yang pertama untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan. Yang kedua untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya dan kondisinya. Yang ketiga untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat. Yang ketiga ada prinsip-prinsip sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada prinsip pencapaian tujuan, yang semua fasilitas sekolah dalam keadaan siap pakai. Yang kedua ada prinsip efisiensi, memperoleh fasilitas yang berkualitas baik. Yang ketiga ada prinsip administratif, yang memperhatikan undang-undang yang ditetapkan pemerintah. Yang ketiga ada prinsip kejelasan tanggung jawab, semua orang terlibat dalam tanggung jawab. Yang ketiga ada prinsip kekohesifan, yang semua orang terlibat dalam pengelola perlengkapan dan bekerja sama dengan baik. Yang keempat ada proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua ada pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga ada penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga ada pendistribusian sarana dan prasarana sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramanti dan saya 180102545 dari Prodi PDS. Di sini saya akan membahas materi mengenai manajemen keuangan pendidikan. Poin pertama yang kami bahas adalah mengenai pengertian manajemen keuangan pendidikan. Yang kedua, tujuan manajemen keuangan pendidikan. Yang ketiga, prinsip manajemen keuangan pendidikan. Dan yang keempat adalah tugas manajer keuangan pendidikan. Poin pertama yang dibahas adalah mengenai pengertian manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Manajemen keuangan dimaksudkan sebagai suatu manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Menurut Jones, manajemen keuangan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perencanaan finansial, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi.
Poin kedua mengenai tujuan manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas dari kepala sekolah dalam menggali sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pengetahuan dan pertanggungjawaban terhadap keuangan, serta memanfaatkannya secara benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Poin yang ketiga membahas mengenai prinsip manajemen keuangan pendidikan. Prinsipnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, transparansi. Manajemen keuangan lembaga pendidikan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaannya, dan pertanggungjawabannya harus jelas. Prinsip yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Prinsip yang ketiga yaitu efektivitas. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Dan prinsip yang keempat adalah efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output atau antara daya dan hasil. Poin yang keempat adalah tugas manajer keuangan pendidikan. Tugasnya ada 3. Yang pertama, manajemen untuk perencanaan perkiraan. Yang kedua, manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaan. Dan yang ketiga adalah manajemen kerjasama dengan pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Abdullah Afif. NIM saya 1801025324. Saya dari Prodi PGSD FKIP UHAMKA. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah administrasi dan supervisi. Saya akan menjelaskan tentang materi manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama, ada proses manajemen keuangan pendidikan. Yang kedua, ada sumber-sumber manajemen keuangan pendidikan. Yang ketiga, ada pengelolaan manajemen keuangan di sekolah. Yang keempat, ada pertanggungjawaban keuangan si sekolah. Kita masuk pada proses manajemen keuangan pendidikan. Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah memerlukan biaya. Proses pengolahan di sekolah meliputi yang pertama ada perencanaan anggaran sekolah. Yang kedua ada pelaksanaan anggaran sekolah. Yang ketiga ada penyelenggaraan dan penyampaian laporan. Yang keempat ada pengawasan anggaran sekolah. Yang pertama ada dana dari pemerintah. Yang kedua ada dana dari orang tua. Yang ketiga ada dana dari masyarakat. Yang keempat ada dana dari alumni. Yang kelima ada dana dari kegiatan wirausaha. Pengelolaan manajemen keuangan sekolah. Yang pertama ada merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan. Yang kedua, melakukan inventarisasi semua kegiatan. Yang ketiga, melakukan peninjauan ulang atas program awal. Yang keempat, menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kelima, melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia. Yang keenam, menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format. Terakhir ada pertanggungjawaban keuangan sekolah.
Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan, terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Mengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana.